sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan seluruh umat dengan tema memelihara roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, tampaknya kita perlu memahami lebih detail supaya kita bisa membedakan antara roh, jiwa, dan juga tubuh. Kalau bahasa Inggrisnya, roh itu spirit, jiwa itu soul, dan tubuh itu body. Kalau bahasa komputernya, tubuh itu hardware-nya, jiwa itu software-nya, dan roh itu aliran listriknya yang bikin komputer itu hidup. Karena roh itu adalah daya hidup. Kalau tidak ada roh, maka tidak ada daya untuk hidup. Dan dalam tubuh kita, roh itu berasal dari Allah. Kejadian 6 ayat 3. Makanya ketika ada duka cita, orang berkata, yang dari Allah kembali kepada Allah, dan yang dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Beda halnya dengan jiwa. Jika roh adalah daya hidup, maka jiwa itu adalah kehidupannya. Jika jiwa itu baik, maka kehidupan itu dipenuhi dengan berbagai perbuatan baik. 1 Petrus 4 ayat 19. Namun jika jiwa itu sakit, maka harus dibawa ke rumah sakit jiwa, harus diterapi dan diobati. Tetapi jika jiwa itu sudah rusak atau bahkan hancur, maka orang akan mengatakan bahwa dia itu sudah mati meskipun masih hidup. Artinya, sudah tidak ada kehidupan di dalam hidupnya, kosong, tanpa makna. Dan biasanya orang yang seperti ini larinya ke narkoba dan bahkan bunuh diri. Nah, sekarang bagaimana caranya memelihara supaya ada pertumbuhan baik roh, jiwa, maupun tubuh? Tentu kita harus memberi makanan sehat untuk ketiganya. Untuk roh, makanannya adalah rajin beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Sementara untuk tubuh jelas dengan menu makanan yang bergizi. Lalu bagaimana dengan jiwa? Sebab seringkali ini terlewatkan. Makanan untuk jiwa tidak lain adalah perhatian, kepedulian, dukungan atau support, serta apresiasi. Bayangkan apa yang akan terjadi jika seorang anak tumbuh dengan jasmani yang sehat, juga dengan rohani yang bagus, rajin beribadah, namun mempunyai masalah kejiwaan. Sebab sejak dari kecil kurang mendapatkan perhatian yang cukup, bahkan tidak mendapatkan dukungan atau support serta apresiasi dari orang tuanya. Bukankah jiwa-jiwa seperti ini yang perlu diselamatkan? Kaum milenial saat ini tumbuh begitu cepat. Mereka pandai dan brilian, namun jiwa kepedulian mereka terhadap masyarakat di sekitarnya sangatlah kurang. Karena setiap hari yang mereka pegang dan lihat adalah gadget. Dan tidak hanya itu, dari sejak kecil mereka tumbuh tanpa perhatian, sehingga mereka pun tumbuh dengan ego yang kuat tanpa mau peduli dengan lingkungannya. Jiwa mereka perlu ditolong. Itu sebabnya
Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwa. Berbahagialah ketika kita bisa memelihara roh, jiwa, dan juga tubuh, sehingga tidak hanya rajin beribadah serta memiliki tubuh yang sehat, tetapi juga jiwa yang baik, yang selalu bersemangat dalam memuliakan Allah melalui tindakan kepedulian, perhatian, maupun apresiasi, baik untuk anak-anak kita maupun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur boleh menikmati anugerah hikmat-Mu dari hari ke hari hingga saat ini. Ampunilah kami jika dalam hidup kami masih ada yang terlewatkan. Sebab selama ini kami hanya memperhatikan tubuh dan roh. Kami lambat dan bahkan kurang di dalam memperhatikan jiwa. Tolonglah kami agar memelihara ketiganya, baik roh, jiwa maupun tubuh dengan baik. Kuatkanlah kami, supaya pada hari ini kami juga terus dapat melangkah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.